Halo guys, welcome back to my channel ya. Jadi di video kali ini ya teman-teman, saya ingin merecycle ulang semua video-video saya yang pernah saya upload di channel YouTube Sales Magic, dan saya membuatnya dengan versi yang lebih detail dan lengkap ya, mengenai dunia freelance dan dunia kanvas ya. Jadi mulai hari ini ke depannya ya, semoga saya bisa konsisten untuk tetap memberikan edukasi freelancer dan dunia kanvas. Nah, jadi bagi teman-teman yang baru ketemu sama channel ini ya, ataupun untuk subscriber lama Sales Magic, saya ingin membahas kembali ya, semuanya dari awal mengenai freelance atau kanvas terlebih dahulu ya. Jadi freelance sama kanvas itu sama ya teman-teman. Nah, pengertiannya freelance atau kanvas itu adalah seseorang yang membeli produk ya dari grosir maupun dari distributor, lalu dijual lagi ke toko-toko maupun ke warung-warung ataupun ke market-market yang lain ya. Ya kalau misalnya di masyarakat kita menyebutnya itu sales kelilingan ya teman-teman, untuk bahasa umumnya. Tapi kalau bahasa marketingnya itu disebut dengan freelance ya, atau sales canvas. Ngampas ya, ada yang nyebutnya ngampas juga teman-teman. Nah, terus untuk freelance itu sendiri juga bisa diartikan seseorang yang membuat produk sendiri ya, atau membuat brand sendiri lalu dipasarkan sendiri. Itu juga disebut mereka adalah seorang freelance. Nah, di sini freelance itu ada dua ya teman-teman, bisa dilakukan secara online maupun offline. Tapi sebagai jati diri channel YouTube Sales Magic, untuk freelance yang saya bahas adalah freelance yang offline ya, dari kelilingan ya teman-teman, sales kelilingan. Nah, gini, setelah kita mengerti pengertian sales freelance, pasti timbul pertanyaan seperti ini teman-teman. Bagaimana cara saya bisa memulai usaha freelancer ini? Apa saja yang harus saya persiapkan ya? Dan perizinannya gimana ya? Jadi banyak banget teman-teman yang bertanya mengenai perizinan. Kalau jadi sales freelance atau sales kelilingan itu harus ada izinnya nggak sih Mas? Ya, jadi banyak yang bertanya seperti itu di DM Instagram saya. Oke, saya jawab ya teman-teman, untuk menjadi seorang sales freelance itu tidak butuh perizinan dari siapapun. Karena sales freelance itu tidak terikat dengan perusahaan manapun. Berbeda dengan sales resmi motoris ataupun taking order maupun sales grosir yang kerja di distributor. Jadi kalau misalnya kalian kerja di distributor, itu setiap sales ya, itu sudah dikasih area. Misalnya si sales A di kecamatan A, sales B kecamatan B. Dan itu nggak boleh keluar dari area covernya. Jadi sudah ditentukan, apalagi keluar kota ya, keluar dari area covernya itu nggak boleh ya. Kalau misalnya ada yang melanggar itu bisa terkena punishment, bahkan bisa dipecat dari tempatnya bekerja. Itu kalau misalnya sales yang terikat sama perusahaan ataupun distributor. Nah, distributor itu banyak ya teman-teman. Ya kayak misalnya OT ya, distributor brand-brand retail besar kayak OT, Wingswood, Unilever, KAO, P&G ya. Terus ada lagi Mayora, ada lagi apalagi ya. Pokoknya banyak ya teman-teman. Pokoknya sejenis brand tersebut lah. Nah, jadi kalau misalnya sales freelance itu nggak butuh izin, nggak perlu ngomong sama sales resminya, nggak perlu teman-teman. Nah, misalnya gini, saya mau menjadi seorang sales kanvas produk sembako misalnya, produk gula pasir misalnya teman-teman. Nah, saya nggak perlu datang ke distributor gula pasirnya terus izin, saya mau pegang daerah sana, harus bikin pernyataan, itu nggak perlu. Yang penting yang dibutuhkan oleh seorang sales freelance ya, yang pertama adalah memiliki produk, dan yang kedua adalah memiliki market. Dan yang ketiga adalah strategi marketing atau strategi pemasarannya. Seperti itu teman-teman. Nah, mungkin banyak teman-teman yang bertanya seperti ini, "Bang, saya ingin jadi seorang sales freelance atau sales kelilingan gula pasir, tapi kan ada sales motorisnya. Apakah masih ada peluang untuk saya bisa menjadi sales freelance? Bukankah itu sama halnya dengan menjadi benalu?" Nah, jadi begini teman-teman, dalam hal apapun ya, dalam semua bisnis apapun, itu ada yang namanya kompetisi atau kompetitor. Bahkan orang mau jadi presiden pun itu ada kompetisinya, ada kompetitornya. Jadi kalau misalnya kalian ingin memulai usaha, ya jangan lihat, nggak usah terlalu, apa ya,
loh ini ada persaingannya, ini ada apanya ya, ada persaingannya, ini adalah kompetitor, semuanya ada teman-teman. Nah tapi, kalau misalnya ingin menjadi seorang freelance ya, ya langsung aja gitu, nggak perlu memikirkan mengenai persaingan, toh semua hal juga ada persaingannya. Nah tapi gini teman-teman, celahnya, celah di mana kita bisa, menjadi seorang sales freelance. Yang pertama ya teman-teman, tidak semua toko yang dikunjungi sama sales motoris ya, itu mau membeli produk, itu yang pertama. Yang kedua, menjual dengan harga murah itu belum tentu laku teman-teman, ya. Itu 2 poin yang perlu dicatat. Jadi misalnya saya membawa, gini teman-teman, misalnya saya belanja di grosir nih, saya jual ke toko-toko atau ke warung-warung. Nah, di toko itu udah ada sales resminya. Nah, tapi belum tentu toko itu mau membeli sama si sales resminya. Karena mungkin pertama, pemilik toko kurang cocok sama sales resminya atau, sales resminya itu kurang rapi, kurang sopan. Nah, disitulah celah kita. Jadi, kalau misalnya kita nggak bisa bersaing di segi harga, kita bisa bersaing di segi pelayanan ya. Misalnya gini, kalau misalnya sales resmi ya teman-teman, itu ada yang namanya CRC. Jadi hari Senin itu udah ada rutenya sendiri-sendiri. Hari Senin kamu muter kecamatan A sama kecamatan B. Nah, kalau misalnya ada kecamatan C yang produknya kebetulan kosong, lalu menghubungi sales resmi itu nggak diantar teman-teman ya. Mungkin ada yang diantar tapi rata-rata nggak diantar. Karena apa? Sales resmi tunduk dan patuh kepada CRC perusahaan. Nah, dari hal tersebut kita bisa memanfaatkan seperti ini, Bu, kalau misalnya Ibu belinya sama saya ya, Ibu misalnya hari ini beli, tiba-tiba produknya habis, besoknya Ibu WhatsApp saya, kabari saya langsung datang. Nah, dengan seperti itu walaupun kita mungkin menjualnya, dengan harga yang sedikit lebih mahal daripada sales resmi, tapi kita memberikan pelayanan ya teman-teman, kita memberikan pelayanan, eee yang lebih kayak gitu, dari segi pengantaran produknya, seperti itu. Nah, misalnya gini lagi teman-teman, kadang kalau misalnya sales resmi ada beberapa yang tidak mau menerima retur. Nah, kita bisa juga, mengambil celah di situ teman-teman. Bu, kalau misalnya beli sama saya, kalau nggak laku bisa di-switching Bu, atau ditukar barang ya, atau bisa ditukar uang juga Bu. Kayak gitu teman-teman. Jadi kita mau menerima retur, kayak gitu. Itu menjadi nilai plus tersendiri teman-teman, ya. Jadi, kalau misalnya dalam dunia bisnis itu persaingan bukan hanya tentang harga, ya. Bisa dari segi pelayanan, kerapian, ya, kesopanan, pokoknya banyak teman-teman ya. Jadi jangan kita membawa, sebuah produk harganya lebih mahal, produk yang sama harganya lebih mahal, kita minder itu jangan seperti itu teman-teman. Nah tapi tenang, ada cara supaya kita bisa mendapatkan harga yang lebih murah dari distributor, ya. Ya sebenarnya bukan dari distributor, kita bisa mendapatkan harga yang lebih murah dari sales, resmi produk tersebut. Caranya adalah dengan bermain quantity atau order dalam skala yang besar. Atau orang-orang biasanya menyebutnya trader ya teman-teman, trader lalu kita, jual secara freelance, seperti itu teman-teman. Nah di, next ke depannya saya akan bahas, semuanya ya teman-teman yang saya ketahui mengenai dunia freelance atau dunia, kanvas ini teman-teman. Dari, beli produknya di mana, referensi produk yang paling laku itu apa ya, dan marketingnya seperti apa. Dunia freelance sama kanvas ini luas banget teman-teman ya, luas banget dan banyak banget produk yang bisa kalian jual ulang ke toko, ke warung, ke sosial media yang kalian miliki ya. Nah untuk informasi, selengkapnya mengenai usaha freelance atau sales kanvas, kalian bisa, subscribe channel YouTube ini apabila kalian tertarik dengan materi yang saya sampaikan ya. Nah kalau misalnya kalian punya pertanyaan bisa tulis di kolom komentar video ini ya teman-teman. Nanti saya jawab atau nanti saya buatkan konten videonya apabila pertanyaan kalian, menarik ya teman-teman. Oke terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai, share video ini ke teman-teman freelance kalian, ke teman-teman kalian sedang mencari usaha sampingan, ke teman-teman sales kalian juga bisa kalian share video ini ya teman-teman. Semoga menjadi amal sedekah jariah untuk kalian. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. See you next time. Sampai jumpa di video selanjutnya.